Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari MTJ 3.15 kelompok 5 akan menjelaskan topik mengenai gerakan massa dalam mata kuliah Kapita Selekta. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agil Ahdanuzil, Valia Liva Asri, Maulana Naldiansyah, dan Rahma Nova Aryani. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan massa, kelompok, dan gerakan massa. Untuk massa atau crowd adalah suatu bentuk kumpulan individu-individu. Dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya struktur daripada umumnya massa berjumlah orang banyak dan berlangsung lama. Kelompok adalah kumpulan manusia dalam lapisan masyarakat yang mempunyai ciri atau atribut yang sama dan merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi karena memiliki persamaan kelompok-kelompok mempunyai tingkat hasut yang tinggi. Sedangkan gerakan massa terbentuk adanya objek yang menjadi fokus dan dapat terbentuk secara kontinu, misalnya jamaah sholat di masjid-masjid. Orang-orang yang berkumpul di stasiun kereta api. Kumpulan orang massa ini merupakan yang massa pasif atau sering disebut audiens. Selanjutnya ada jenis gerakan massa. Para sosiologi membedakan gerakan massa ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada lingkup. Lingkup sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gerakan reformasi dan gerakan radikal. Gerakan reformasi adalah gerakan yang didedikasikan untuk mengubah beberapa norma, biasanya hukum, untuk mencapai akhir tujuan, seperti dalam kasus gerakan aborsi, agar dapat terciptanya pembuatan hukum perundang-undangan. Gerakan radikal. Gerakan radikal adalah gerakan yang didedikasikan untuk adanya perubahan segera terhadap sistem nilai dengan melakukan perubahan-perubahan secara substansi dan mendasar, tidak seperti gerakan reformasi. Contohnya seperti gerakan penghuni gubuk Abah Lalin Basen, John Dulu di Afrika Selatan yang menuntut dimasukkannya para penghuni gubuk secara penuh ke dalam penghunian kehidupan kota. Yang kedua, ada jenis perubahan. Gerakan inovasi adalah gerakan yang ingin mengaktifkan norma dan nilai-nilai tertentu untuk efek menjamin keamanan teknologi yang tidak umum. Contohnya seperti gerakan inovasi solusi COVID-19. Gerakan konservatif adalah gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada, nilai dan sebagainya. Gerakan modern menentang penyebaran makan transgenik dapat dilihat sebagai gerakan konservatif. Gerakan ini bertujuan untuk melawan perubahan teknologi secara spesifik, namun dengan cara yang progresif dan hanya bersikap anti perubahan. Sedangkan untuk hasil tujuan kepentingan tidak dapat bertahan. Selanjutnya ada target. Gerakan fokus berkelompok bertujuan untuk mempengaruhi para kelompok-kelompok atau masyarakat umum untuk mengajurkan perubahan sistem politik misalnya. Beberapa kelompok ini akan berubah dan bergabung dengan partai politik, tetapi tetap banyak yang berada di luar sistem partai politik. Gerakan fokus individu yaitu gerakan yang akan berfokus atau dapat mempengaruhi secara personal atau individu. Sebagian besar dari gerakan-gerakan keagamaan akan termasuk dalam kategori ini. Yang keempat yaitu metode kerja. Gerakan damai yang bertujuan untuk menolak adanya gerakan kekerasan, contohnya seperti hak-hak sipil Amerika untuk melarang diskriminasi ras terhadap Afrika Amerika yang memulihkan hak-hak suara mereka. Gerakan kekerasan umumnya gerakan yang menggunakan senjata, contohnya seperti Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Selanjutnya ada jenis gerakan lama dan baru. Gerakan lama adalah gerakan untuk perubahan yang telah ada sejak awal masyarakat. Sebagian besar merupakan gerakan-gerakan abad ke-19, bertujuan untuk kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti gerakan anti perbudakan. Gerakan baru, gerakan yang menjadi dominan mulai dari paruh kedua abad ke-20, seperti gerakan feminis. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan sosial baru dan biasanya berpusat di sekitar isu-isu yang sama, tidak terpisahkan dari masalah sosial. Yang terakhir ada jangkauan.
Gerakan secara internasional adalah gerakan sosial yang mempunyai tujuan serta sasaran secara global, seperti gerakan anti-globalisasi dan gerakan anarkis berusaha untuk mengubah masyarakat secara global. Gerakan lokal yang sebagian besar dari gerakan sosial memiliki lingkup lokal dengan gerakan yang didasarkan pada tujuan lokal atau regional seperti melindungi daerah alam tertentu. Gerakan semua tingkatan adalah gerakan sosial yang berkaitan dengan kompleksitas pemerintah pada abad ke-12 dan bertujuan untuk memiliki pengaruh di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taruna Agil. Tahapan pergerakan massa. Pergerakan massa yang dilakukan untuk melawan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara atau tahapan dalam melaksanakan pergerakan massa tersebut. Ada 5 tahapan pergerakan massa menurut studi Hanselin. Yang pertama, tahap kerusuhan dan agitatif. Tahap ini dimulai dengan tertanggungnya beberapa kelompok atau masyarakat yang mana akan membuat suatu perlawanan. Selanjutnya akan muncul seseorang atau pimpinan yang akan memimpin perlawanan tersebut. Yang kedua, tahap mobilisasi sumber daya. Tahap ini di mana gerakannya dapat membawa orang untuk ikut meramaikan serta mampu memobilisasi sumber daya seperti waktu, dana, keterampilan orang, dan untuk mendapatkan perhatian dari media massa. Yang ketiga, tahap perorganisasian. Tahap ini ditandai dengan matangnya persiapan yang dilakukan para aktivis, mulai dari pembagian kerja demonstrasi, pimpinannya melakukan atau memutuskan suatu kebijakan, sementara perangkat atau anggotanya melaksanakan tugas sehari-harinya agar gerakan sosial berjalan. Yang keempat, tahap institusionalisasi. Tahap ini di mana gerakan massa yang dilakukan sudah pada tahap telah mengembangkan suatu birokrasi. Kontrol yang ada pada gerakan massa ini berada pada penjabat karir dan akan mungkin mementingkan kepentingan atau posisi mereka terlebih dahulu. Pada tahap ini, gairah politik sangatlah kental dan terasa dalam gerakan sosial yang dilaksanakan tersebut. Yang kelima, tahap kemunduran dan kemungkinan kebangkitan kembali. Tahap ini, manajemen kegiatan gerakan massa dilakukan oleh pemimpinan yang sehari-hari mendominasi adanya sentimen perubahan politik dan tidak adanya lagi komitmen yang kuat dari orang-orang yang ikut dalam gerakan sosial ini. Selanjutnya akan dijelaskan Taruna Maulanda Nardiansyah. Agresivitas gerakan massa radikal. Agresivitas diartikan sebagai suatu perilaku menyerang orang lain dan juga menurut Berkowitz mengartikan sebagai perilaku memusuhi individu lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan secara ekstrim. Adapun pengertian radikal adalah amat keras menuntut suatu perubahan. Sehingga dapat kita artikan agresivitas gerakan massa radikal merupakan gerakan revolusioner dan juga reaksioner yang memiliki kecenderungan menempuh cara-cara radikal dalam mengupayakan perubahan sosial. Salah satu contoh cara radikal yang digunakan adalah perilaku agresif massa secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk melakukan suatu kerusuhan dengan tujuan memberikan tekanan sosial kepada masyarakat dan tekanan politik kepada pemerintah. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, terdapat 2 contoh agresivitas gerakan massa radikal yang mempengaruhi kemerdekaan, yaitu pada saat awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadinya pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. PKI Madiun yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan juga Musso didasarkan pada kesakithatian Amir Syarifuddin karena kabinetnya digantikan oleh kabinet Muhammad Hatta. Kemudian adanya juga suatu cita-cita untuk menyebarluaskan paham komunis untuk menggantikan ideologi Pancasila di Indonesia. Cita-cita ini ingin diwujudkan dalam suatu bentuk Republik Indonesia Soviet. Dalam pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 ini, beberapa kiai dan tokoh masyarakat di Madiun menjadi korban
yaitu tercatat setidaknya ada 17 korban jiwa. 17 tahun berselang, PKI melakukan ulahnya kembali, yaitu yang kita kenal dengan gerakan 30S PKI pada tahun 1965. PKI kembali bangkit karena terindikasi ingin memperkuat ideologi komunis. Karena presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno, memberikan sinyal atau lampu hijau terhadap berkembangnya ideologi komunis. Kali ini Gerakan 30S PKI tahun 1965 dipimpin oleh DN Aidit. Pemberontakan ini didasarkan adanya tuduhan adanya suatu Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu. Oleh karena itu, terjadilah suatu penculikan dan pembunuhan perwira tinggi TNI Angkatan Darat oleh Partai Komunis Indonesia yang dilakukan komponen Cakrabirawa. Akhirnya, karena suatu serangan yang sangat mendasar, Brigjen Soeharto melakukan penumpasan terhadap Partai Komunis Indonesia, sehingga Partai Komunis Indonesia tidak diizinkan lagi untuk berkembang di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.